Pemirsa, kondisi Gaza saat ini semakin memburuk dan telah mencapai tahap krisis kota tropik. Menurut Ketua Presidium Mercy Hadiki Habib, fasilitas medis yang ada sudah tidak memadai, mulai dari peralatan medis hingga ketersediaan obat-obatan. Selain itu, dari sisi psikis masyarakat, Gaza berada dalam kondisi tertekan, seakan hanya menunggu giliran menjadi korban berikutnya. Tantangan teknis artinya ketika kita mendapatkan kasus-kasus atau penyakit, maka sebagai tenaga kesehatan ini perlu memutar otak agak panjang karena fasilitasnya tidak terlalu memadai gitu ya di sana. Baik dari segi alat maupun obat-obatan. Yang kedua, faktor psikis gitu ya, karena kita tahu yang tampak dari luar itu adalah korban-korbannya, tapi yang tidak mungkin tersampaikan itu adalah bagaimana perasaan masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita berdiskusi dengan masyarakat di sana dan disampaikan juga oleh teman-teman kami, masyarakat di Gaza sudah dalam tahap merasa ini sebenarnya kita tinggal tunggu giliran saja gitu. Baik, karena saking mencekamnya kondisi di sana begitu ya. Semua sudah sepasrah-pasrahnya. Ya. Namun sebagai profesional, dokter atau perawat, mereka tetap berusaha melakukan aktivitasnya, baik itu di rumah sakit maupun di klinik-klinik, karena kalau mereka diam saja, itu malah makin bikin kepikiran gitu. Jadi kita dari Indonesia, dari Mercy, memang berkoordinasi dengan Lembaga Kesehatan Dunia, sebagai organisasi dan sebagai personal gitu ya, mendaftarkan diri, kemudian mendapatkan persetujuan, dan masuk keluar ke dalam Gaza ini atas atas promosi atau jalur dari Lembaga Kesehatan Dunia tersebut. Jadi Mercy masuk bersama dengan beberapa lembaga internasional lain. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika Serikat, ada yang dari Afrika, yang memang punya hak masuk di dalam koridor internasional. Meskipun kita bilang ini merupakan hak atau kewajiban yang harus dipatuhi, kita juga merasakan bahwa limitasinya banyak sekali gitu. Jadi jumlah tenaga medisnya yang masuk dibatasi, barang-barang yang bisa dibawa juga dibatasi, alat-alat dan uang juga tidak bisa banyak gitu. Jadi memang restriksinya ini sangat besar sekali, dan kalau dilihat dari kacamata regulasi hukum internasional banyak yang dilanggar sebenarnya. Betul. Kami akan menyoroti apa yang memang kompetensi kami, yaitu di bidang kesehatan. Ya. Kalau memang evakuasi itu tujuannya adalah mengeluarkan korban yang sakit, ya, maka itu namanya evakuasi medis. Evakuasi medis itu ada protokolnya secara medis gitu ya tentu, dan itu juga indikasinya adalah ketika kita tidak mampu mengelola suatu penyakit di tempat saat ini, maka memang kita punya kelayakan dan keharusan untuk merujuk. Itu premisnya. Nah, dari aspek medis tentu kalau di dalam Gaza ada orang yang sakit berat dan harus dirujuk, nah tentu dia berhak untuk mendapatkan akses rujukan tersebut. Dan proses merujuk ini sebenarnya sudah berjalan selama setahun terakhir, itu sudah cukup berjalan di tahun 2024. Yaitu merujuk pasien-pasien yang membutuhkan perawatan kompleks di luar Gaza, yaitu pasien-pasien yang kanker dan pasien-pasien penyakit kronik seperti gagal ginjal yang perlu cuci darah. Kalau memang niatnya untuk mengevakuasi orang sakit, maka situasi di dalam Gaza adalah situasi bencana. Maka prinsip penanganan bencana di bidang kesehatan itu adalah prinsip do the most good to the most people. Itu prinsipnya. Artinya kalau memang kita bisa kampanyekan atau usahakan dihentikan serangannya, maka itu adalah tindakan yang paling memberikan dampak terbesar ke banyak orang. Bisa kita bayangkan kalau kita keluarkan 1.000 orang sakit akibat perang, tapi perangnya sendiri tidak berhenti, maka setelah 1.000 keluar akan ada 1.000 orang lagi, Mbak. Betul. Nanti ya gitu aja terus sampai habis yang di dalam. Kalau memang perang tidak dihentikan, tentu evakuasi ini bisa dilakukan apabila gitu ya peperangannya itu dihentikan, maka itu akan memberikan dampak yang paling baik dan paling besar. Ya. Demikian kira-kira, Mbak. Urgensi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia apa ini dari pandangan Dr. Habib? Ya karena
sekarang katastrofik ini akibat serangan bom yang terus-menerus ke kantong-kantong sipil dan kelaparan yang terjadi akibat dihentikannya pasokan makanan, maka tentu kita harus mengkampanyekan dua hal ini gitu, menghentikan serangan serta membuka blokade sehingga makanan bisa masuk.